Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Risya dari kelas 4D jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar. Materi terkait dengan bahwa belajar itu adalah perubahan pengetahuan dan perilaku ini telah ditulis oleh beberapa ahli, dan saya ambil dari literatur yang telah dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Richard E. Mayer, bahwa dia menuliskan di suatu buku. Beliau menyampaikan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman. Sehingga dengan pengalaman itu akan terjadi peningkatan potensi untuk meningkatkan kinerja dan pembelajaran di masa depan. Kemudian hasil kajian ini dikuatkan pula oleh seorang ahli yang bernama M. Driscoll. Dia menyampaikan dalam suatu bukunya bahwa belajar adalah perubahan yang terus-menerus dalam kinerja manusia atau potensi kinerja yang harus terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi peserta didik dengan dunia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempertahankan pembelajaran, bisa memperkuat dan bisa juga memperlemah. Maka faktor-faktor itu diantaranya adalah faktor intelektual. Keragaman tingkat kecerdasan yang berbeda mempengaruhi penguasaan pembelajaran. Kemudian kendala bahasa. Kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik itu bisa menjadikan kendala kalau kemampuan komunikasi berbahasa kurang, tapi juga bisa memperkuat ketika kemampuan berbahasa dan komunikasinya bagus. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Semakin banyak motivasi akan semakin baik pembelajarannya. Kemudian yang keempat, kesiapan dan kekuatan keinginan. Kesiapan akan membantu mengembangkan sikap positif pada pembelajaran. Kemudian yang kelima, kemampuan belajar mempengaruhi kreativitas, bakat, dan kemampuan lain yang diperlukan. Berikutnya adalah kondisi kesehatan pelajar. Kondisi fisik maupun psikis, mental itu juga akan mempengaruhi. Kalau ada salah satu tubuh yang tidak mengenakan menjadi satu kelainan, maka itu akan berdampak dalam respon pembelajaran. Berikutnya, pematangan pelajar. Kematangan dan pembelajaran berjalan beriringan seiring dengan usia. Kemudian yang terakhir adalah materi pembelajaran. Materi yang bermakna dapat mempelajari lebih baik dan lebih cepat daripada materi yang tidak berarti. Kondisi yang saya sebutkan tadi mempengaruhi perubahan pengetahuan dan perilaku. Ini akan menjadi positif dan negatif jika tidak dikuatkan oleh kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah bagaimana suatu kondisi dapat saling menguatkan. Yang pertama adalah pembelajaran itu merupakan proses perkembangan yang berpotongan dengan proses perkembangan lainnya dalam kehidupan siswa. Kemudian yang kedua, siswa memasuki kelasnya tidak hanya dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan, tetapi juga dengan pengalaman sosial dan emosi sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana menghargai, memandang dirinya sendiri, dan penghargaannya pada orang lain, serta bagaimana keterlibatannya dalam proses belajar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.